Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 701. Saat ini kita akan membahas mengenai ujian akhir semester Manajemen Hubungan Industrial. Pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu berkaitan dengan analisis hubungan industrial pada PT Tokopedia atau tentang kasus PHK massal pada tahun 2026. Salah satu isu hubungan industrial yang menjadi perhatian di Indonesia pada tahun 2026 adalah kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia yang merupakan bagian dari Tokopedia. PHK dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, khususnya pada divisi riset dan pengembangan atau research and development. Perusahaan menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang serta meningkatkan efisiensi organisasi. Kabar ini saya ambil dari bloomberg.tejos.com atau dengan detail news di TikTok Tokopedia dan tanggapan kabar mengenai PHK karyawan yang ramai di media sosial. Mari kita identifikasi perusahaan. Nama perusahaan dari perusahaan yang bermasalah adalah PT Tokopedia. Sektor industrinya yaitu startup dan e-commerce. Hubungan industrial yaitu perselisihan hubungan kerja akibat PHK massal. Menurut pemberitaan dari Detik Finance dan Bloomberg Tejos, TikTok mengkonfirmasi bahwa perusahaan melakukan penyesuaian organisasi yang berdampak pada sejumlah karyawan. Di sisi lain, Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDA menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan urusan internal perusahaan, namun tetap menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi hubungan industrial di sektor digital lainnya. Mari kita masuk ke analisis berdasarkan teori hubungan industrial. Pertama, pemerintah. Dalam kasus Tokopedia, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berperan untuk memastikan proses PHK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga dapat memfasilitasi mediasi apabila terjadi perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Lalu yang kedua adalah pengusaha. Manajemen Tokopedia menjelaskan bahwa pihak perusahaan yang mem-PHK merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Perusahaan juga menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak selama masa transisi. Lalu yang ketiga, pihak pekerja. Dari sisi pekerja, PHK menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan kerja, keberlanjutan karir dan pemutusan sepihak oleh perusahaan, serta pemenuhan hak-hak normatif seperti pesangon dan kompensasi. Dalam kondisi seperti ini, serikat pekerja atau perwakilan karyawan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan proses berjalan secara adil dan sesuai hukum. Kita masuk ke negosiasi kolektif. Dalam kasus Tokopedia, negosiasi harusnya diarahkan untuk pertama, memastikan pekerja memperoleh hak sesuai peraturan, memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan restrukturisasi, dan yang ketiga, mencari alternatif selain PHK apabila memungkinkan seperti mutasi, pelatihan ulang atau reskilling atau penempatan pada divisi lain. Secara hukum ketenagakerjaan, kasus ini mengacu pada ketentuan
Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Tata Cara PHK. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan 1. Melaksanakan PHK sesuai prosedur dan memenuhi hak pekerja, termasuk pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan hak lain yang sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, apa dampak hubungan industrial? Pertama, dampak terhadap perusahaan. Menurunkan moral karyawan yang masih bekerja. Yang kedua, berpotensi mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga, memerlukan biaya kompensasi PHK. Yang keempat, menimbulkan tantangan dalam mempertahankan talenta. Lalu apa dampak terhadap pekerja? Dampak terhadap pekerja, pertama, kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Dan yang ketiga, sulit memperoleh pekerja baru di tengah persaingan industri digital. Lalu dampak terhadap masyarakat, berpotensi meningkatkan angka pengangguran, lalu menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas sektor startup dan ekonomi digital. Lalu bagaimana strategi penyelesaian konflik antara pekerja dan perusahaan yang melakukan PHK? Langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga hubungan industrial agar tetap harmonis antara lain. Pertama, mengutamakan dialog bipartit antara manajemen dan pekerja sebelum keputusan PHK diambil. Lalu yang kedua, melibatkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan apabila terjadi perselisihan. Yang ketiga, menjamin seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah menyediakan program outplacement atau pelatihan ulang atau reskilling dan bantuan penempatan kerja bagi karyawan yang terdampak. Yang terakhir adalah menjalankan komunikasi yang terbuka agar pekerja memahami alasan restrukturisasi dan arah bisnis perusahaan di masa mendatang. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas pada kesempatan pertama tadi, kita bisa ambil kesimpulan yaitu kasus PHK di Tokopedia menunjukkan bahwa hubungan industrial di era digital menghadapi tantangan baru akibat restrukturisasi organisasi dan perubahan strategi bisnis. Dari perspektif teori hubungan industrial, penyelesaian yang efektif memerlukan kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Selain itu, penerapan negosiasi kolektif dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan menjadi kunci agar proses PHK berlangsung secara adil, menjaga hak-hak pekerja, serta tetap mendukung keberlanjutan bisnis. Dengan komunikasi yang transparan dan penyelesaian konflik yang konstruktif, perusahaan dapat mempertahankan hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjaga kepercayaan karyawan dan masyarakat di tengah isu yang melanda PT Tokopedia, serta menguatkan alasan bahwa
keputusan yang diambil oleh perusahaan tepat untuk keberlangsungan di masa mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.